Pemirsa, DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara atau RUU Minerba menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar hari ini. Rapat paripurna turut dihadiri Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung, serta Mensesnek Prasetyo Hadi. Dalam regulasi baru, organisasi masyarakat keagamaan, pengusaha UMKM termasuk koperasi bisa mendapatkan izin usaha tambang dengan membentuk badan usaha. Selain itu, pemerintah dan DPR sepakat membatalkan wacana kampus mengelola tambang yang sempat mengundang kontroversi. IUP yang kita cabut ternyata dari 2078 itu 2053 yang kita cabut karena sisanya itu adalah IUP sebagian yang ada di Aceh. Kalau di Aceh itu nggak bisa karena itu adalah otonomi khusus dan beberapa IUP yang memang tidak memenuhi unsurnya setelah dilakukan verifikasi. Nah ini kemudian SK pembatalan dari yang kita sudah cabut, kemudian mereka melakukan verifikasi ulang untuk kemudian kita aktifkan sebesar 569 IUP. Perpres 70 sekarang belum selesai, masih dalam revisi. Insya Allah kalau ini sudah selesai baru ada pendistribusian lahan kepada kelompok masyarakat maupun UMKM, koperasi, dan yang besar-besar itu tetap harus lewat tender. Dan tendernya tetap lewat mekanisme sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu di Kementerian SDM. Pemirsa, gelombang penolakan masyarakat terhadap kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto di Kota Malang berlangsung ricuh. Aksi saling lempar dan dorong antara massa aksi dan petugas terjadi sebelum massa memasuki gedung. Massa dari Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya serta mahasiswa BEM Semalang Raya berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang Selasa siang. Unjuk rasa memanas saat massa aksi memaksa untuk merangsek masuk ke dalam gedung DPRD. Akibatnya aksi saling dorong antar mahasiswa dan polisi tak terhindarkan. Dalam orasinya dengan mengusung tagar Indonesia Gelap, massa mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai menyengsarakan rakyat. Seperti penanganan kasus korupsi, pelanggaran HAM, makan bergizi gratis, hingga langkah efisiensi anggaran untuk lembaga pelayanan masyarakat. Akibat unjuk rasa ini, akses Jalan Tugu hingga Jalan Kertanegara ditutup sementara. Masa aksi ini berakhir setelah perwakilan mahasiswa melakukan mediasi dengan anggota DPRD Kota Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Ribuan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi juk rasa bertajuk Indonesia Gelap di sejumlah daerah pada Senin kemarin. Menanggapi aksi ini, pemerintah menyebut Indonesia dalam kondisi baik-baik saja. Aksi demonstrasi besar-besaran bertajuk Indonesia Gelap digelar massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa berlangsung hingga Senin malam karena massa menunggu perwakilan dari pemerintah untuk menemui mereka. Dalam aksi unjuk rasa ini ada 13 tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Salah satunya meminta Presiden Prabowo mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Tak hanya di Jakarta, aksi serupa juga digelar di Surabaya, Jawa Timur. Aksi ini bahkan sempat diwarnai kericuhan. Peristiwa bermula saat mahasiswa membakar keranda dan ban bekas, namun langsung dipadamkan pihak kepolisian. Tak terima, mahasiswa pun meluapkan emosinya dengan melempari petugas menggunakan botol air mineral. Aksi Indonesia Gelap berawal dari slogan yang digunakan warganet di media sosial saat menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah. Pemerintah pun buka suara menanggapi tagar Indonesia Gelap yang digaungkan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut kondisi Indonesia saat ini baik-baik saja dan pemerintah terus mencari solusi atas masalah yang ada. Tagar Indonesia gelap dalam demonstrasi kemarin itu tanggapan dari pemerintah seperti apa, Mas? Itu inilah. Ya, namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu kan gitu. Mana nggak ada Indonesia gelap gitu. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Gitu. Meski diwarnai penolakan dan gelombang aksi unjuk rasa, pemerintah menegaskan tak akan membatalkan kebijakan efisiensi anggaran. Pasalnya efisiensi dilakukan pada kegiatan dan program yang dinilai tak produktif. Tim Liputan iNews melaporkan.